Assalamualaikum Bu Desi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dwi, selamat siang juga Bu. Apa kabar nih? Oh, alhamdulillah kabar saya baik, sehat selalu. Bu Dwi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Desi. Gimana nih aktivitas hari ini? Aktivitas saat ini sangat-sangat luar biasa sekali Bu. Hmm, Sudah luar biasa hari ini. iya. Eh, Bu Desi ada yang mau diomongin katanya ke saya. Oh iya Bu ya. Mm-mm. Dari tadi sebenarnya Bu saya pengen ngomong ya. Sejujurnya saya pengen bercerita pengalaman saya tadi siang ini dan Hmm, sebelum-sebelumnya Bu tentang kondisi kelas saya Bu. hmm, Kondisi kelas saya di mana selama ini saya memberikan pelajaran di kelas ya Bu ya. hmm, Ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu sepertinya saya merasa itu kelas saya masih terkesan pasif Bu. Jadi belum begitu semua siswanya itu aktif dalam pembelajaran mm-mm, begitu. mm-mm. Eh, itu kira-kira anak-anak itu pasif karena apa itu Bu Desi? Apa memang Hmm. suasananya memang apa ya, mereka itu memang motivasi belajarnya kurang atau bagaimana Bu Desi? Bisa diceritakan lebih dalam Ya. mungkin Bu Desi? Kalau faktor itu banyak ya Bu ya, mungkin saya menangkapnya kalau dari faktor saya sendiri yang saya tangkap ya Bu, mereka Mhm. seperti terkesan tidak tertarik dengan materi yang saya berikan. Mmm, Ketika saya menjelaskan suatu materi itu kan biasanya saya pakai media ya Bu ya. mhm, Saya merasa mungkin mereka belum begitu tertarik dengan media yang saya sajikan sehingga, kesan malas-malesan, kesan tidak mau memperhatikan itu kayak tertangkap gitu Bu bagi saya itu. Apa mungkin karena metode yang saya gunakan kurang bervariasi, mungkin bisa dilihat dari situ faktornya. mhm mhm, ya saya paham, permasalahan yang Ibu Desi, hadapi ya. Eee, jadi anak-anak itu terkesan tidak tertarik gitu ya Bu Iya dengan Bu, pembelajaran yang Ibu berikan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Bu Desi sendiri, eee, seperti apa sih, kondisi murid yang ideal di dalam kelas yang Bu Desi inginkan? Kalau murid ideal yang saya inginkan ya, Bu, ya, Mmm, siswanya tuh aktif mendengarkan, selain, mhm, saya memberikan umpan balik mereka responnya cepat, mhm, kemudian ketika saya memberikan pertanyaan pemantik itu semua siswanya merespon dengan sungguh-sungguh, tidak mhm, ada yang, istilahnya seperti, "Sudah teman saya saja yang bisa, saya tidak menginginkan hal seperti itu. Saya menginginkan kelas itu hidup, kelas itu benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, memperhatikan apa yang saya tanyakan. Saya inginkan kelas yang seperti itu, Bu. Jadi kelas yang benar-benar hidup. Jadi oke, dari pelajaran dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak merasa jenuh, tidak merasa capek itu. Kadang kalau misalnya siswanya sudah tidak aktif, pasti kita merasa sangat capek dan sedih pasti itu, iya Bu, ya. iya Bu, betul sekali. Eee, kalau kondisi ideal itu tadi kita kasih, nilai 10 nih Bu Desi, kira-kira, Mhm. eee, nilai berapa yang ada di murid Bu Desi sekarang? Kalau nilai dari 1 sampai 10 itu saya merasa saya masih berada di fase yang 6. 6 ya Bu Desi. Oke, kira-kira kalau, eee, Bu Desi merasa itu ada masa di fase nomor 6, kira-kira, Bu Desi ingin menaikkannya ke step ke berapa ini Bu Desi, ke fase yang berapa nih? Paling tidak saya ke step yang 9 lah Bu ya, secara bertahap mungkin setelah 9 bisa ke 10 ya, sesuai dengan yang saya inginkan gitu kan ya. Mhm mhm, oke oke. Sementara sejauh ini, yang sudah Bu Desi lakukan apa? Sementara yang sejauh ini yang sudah saya lakukan itu saya gini Bu, apa namanya, Mhm, menghubungi wali murid tersebut, mmm, saya melakukan pertemuan, saya melakukan percakapan, saya mengamati dari tindakan belajar di kelas dan di rumah. mhm mhm, Kemudian, tindakan selanjutnya yang saya lakukan itu ketika saya melakukan pertemuan dengan wali murid tersebut itu saya mmm, menemukan bahwa
siswa tersebut jika di rumah itu mereka jarang belajar, kebanyakan Mhm. kebanyakan bermain di rumahnya saja, kalau belajarnya itu kurang mereka. Mhm mhm mhm. Baik, kalau misalnya tadi kan Bu Desi sudah menghubungi atau sudah berkomunikasi dengan pihak wali murid ya, heeh. Iya, Jadi Bu. menurut wali murid bahwa anak-anak atau peserta didik dari Bu Desi di rumah ternyata tidak belajar gitu ya Bu Desi ya. Bener. Jadi, sebenarnya apa yang sebenarnya, Bu Desi bisa lakukan selain tadi itu agar apa ya, memotivasi anak mungkin bisa belajar, terus di kelas bisa aktif, itu apalagi yang kira-kira Bu Desi lakukan? Kalau saya lakukan tadi, saya lakukan sudah sama wali murid ya, Bu, ya. Kalau yang saya lakukan untuk siswa, mungkin saya akan berusaha, berbicara empat mata dengan siswa saya atau murid saya tersebut, Ya, kemudian saya akan memberikan arahan, arahan yang positif, "Oh, bagaimana sih, cara kita belajar di kelas, bagaimana kita aktif di mhm, kelas." Kita akan memberikan istilahnya begini, Bu, menanyakan minatnya apa, bagaimana apa yang membuat dia tertarik dengan pembelajaran saya, apakah mungkin, metode saya atau media saya yang kurang menarik. Jadi, saya akan berikan arahan kepadanya, kemudian akan berbicara empat mata dari hati ke hati, sehingga akan mendorong siswa tersebut mulai, aktif di kelas. oh iya. Jadi tadi rencana Bu Desi, akan apa ya, berbicara dari hati ke hati Iya, dengan benar. murid Bu Desi begitu ya. Selain tadi ketemu dengan Orang tua. wali atau, orang tua secara rutin mungkin ya Bu Desi ya? Iya, Bu, iya. Heeh. Berikutnya ada lagi nggak Bu Desi yang bisa atau yang bisa Ibu Desi rencanakan untuk membuat murid Bu Desi itu lebih aktif lagi di kelas? Kalau rencana ke depannya lagi mungkin itu, Bu, merubah metode pengajaran saya, Mhm. lebih lebih memvariasikan media pembelajaran saya, sehingga Mhm menarik minat bakat mereka. mhm Kemudian, memberikan materi-materi yang lebih banyak melibatkan siswa, gitu, Bu. mhm. Oke, terkait dengan rencana Bu Desi tersebut ya, kira-kira kapan nih Bu Desi bisa melaksanakan atau, eksekusi dari rencana Bu Desi tersebut? Oke, saya mulainya, Bu, ya, saya mulai rencananya. Mungkin rencana tersebut akan saya jalankan mulai minggu depan ya, Bu, ya. Dan semoga hal ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan saya dan bisa merubah siswa saya lebih aktif di dalam kelas ketika menerima pembelajaran yang saya berikan. Oke, atau, ada nggak Bu yang, ingin Ibu libatkan mungkin selain Ibu sendiri mungkin, ada mau kolaborasi dengan guru lain atau bagaimana Bu, ada nggak? Bisa, Bu, dari, rekan sejawat. Oke, jadi mau melibatkan rekan sejawat Ibu ya Iya, untuk, apa ya, iya, mewujudkan dari rencana Bu Desi tersebut. iya, Eee, Baik, selain itu tadi kan Bu Desi sudah, untuk pelaksanaan dari rencana tadi itu Bu Desi akan melaksanakan dalam waktu minggu depan ya Bu ya, terus akan berkolaborasi dengan, rekan sejawat Ibu. Nah kira-kira, ada lagi nggak Bu yang bisa apa ya, Ibu libatkan lagi selain rekan sejawat mungkin? wali murid, Bu, orang tua Wali murid murid? tersebut, heeh. Heeh, Jadi untuk memantau ke memantau pembelajaran mereka di rumah itu agar tidak seperti sebelumnya. oke. Baik, Bu Desi, alhamdulillah ya kita bisa ngobrol, Iya, Bu Bu. Desi bisa, berbagi tadi cerita gitu ya, mudah-mudahan saya bisa terus membantu dan mungkin, eee, rencana Bu Desi nanti yang sudah bisa Bu Desi laksanakan bisa bagi lagi ke saya Bu Desi, bisa hubungin saya lagi, saya juga kepingin Mhm. tahu nih, perkembangannya gitu Bu Desi. Iya, Bu, baik, heeh. Terima kasih ya, Bu Dwi, setelah saya berbicara ngobrol sama Bu Dwi, jadi saya berbagi cerita
Jadi berbagi cerita, jadi saya bisa terbuka lagi pikiran saya untuk menemukan solusi atau gambaran untuk rencana saya selanjutnya. Kemudian nantinya akan saya bagi lagi ke Bu Dwi bagaimana perkembangan siswa saya setelah saya melakukan perubahan dari rencana yang akan saya buat ke depan. Oke, sama-sama Bu Desi. Sukses selalu. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Desi. Alhamdulillah baik, sehat. Bu Desi juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana ini Bu hari ini kegiatannya, aktivitasnya hari ini? Apakah lancar semua atau ada kendala? Alhamdulillah lancar Bu, tapi ada sih sedikit unek-unek yang mengganjal pikiran saya Bu. Sempat kepikiran aja ini. Oh gitu Bu, ada unek-unek Bu ya? Iya, saya juga ingin cerita nih sama Bu Desi nih. Oh gitu, boleh Bu, boleh. Silakan Jadi Bu gini, Dwi. mm-mm. Jadi gini Bu, saya di sekolah itu memiliki satu permasalahan yang ya sudah cukup lama sebenarnya ya, terkait dengan sampah Bu. Jadi murid-murid di sekolah saya itu rupanya kesadaran akan sampah itu sangat kurang Bu Desi. Oh, Jadi, jadi apa namanya? Mereka itu kalau buang sampah itu sembarangan. Bahkan ada mereka pulang dari kantin ya, terus masuk kelas, masih nenteng jajan, mereka makan habis, terus sampahnya dimasukin ke laci. Ada juga yang apa ya, mereka makan di mana depan kelas atau apa, sampahnya dibuang di situ. Ada total sampah dekat situ Bu Desi, tapi apa ya, mereka susah untuk tergerak kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. oh begitu. Jadi permasalahannya sampah ya Bu. Hmm, Kesadaran mereka itu masih belum tergerak ya Bu ya untuk sadar akan sampah ya. iya Bu. Jadi apa ya, cukup mengganggu pikiran saya sih sebenarnya. Saya sering mencontohkan kepada mereka sambil apa ya, anak-anak gitu yang memberikan kalau buang sampah itu di tempatnya, sambil saya depan mereka itu mencontohkan mengut sampah gitu loh. Terus taruh Jadi di permasalahan yang Ibu hadapi saya sekarang itu tentang sampah ya Bu. iya. Eh, Setelah saya tahu permasalahan Ibu, saya pengen tahu nih Bu, sebenarnya tujuan yang ingin Ibu Dwi capai itu selanjutnya apa Bu tentang sampah ini? Saya kepingin anak-anak didik saya itu sadar Bu akan apa ya, akan pentingnya membuang sampah di tempatnya. Terus efek kalau mereka itu membuang sampah sembarangan itu efeknya apa gitu. Terus membuang sampah di laci-laci itu kan tidak benar ya Bu, artinya bisa rawan penyakit, sarang nyamuk dan sebagainya. Artinya saya kepingin anak-anak saya itu sadar akan ke sana gitu. Jadi bisa memiliki pola yang apa ya, yang bagus gitu terkait sampah. Terus anak-anak juga bisa memilih nih atau memilah-milah mana nih sampah yang organik dan anorganik. Jadi mana sampah yang bisa diolah dan tidak diolah gitu sih Bu. Mungkin kepingin saya anak-anak saya itu, anak-anak didik saya itu sadar akan Sadar sampah. akan ke sana gitu Bu. Itu tujuan dari Bu Dwi tadi ya, anak-anak sadar akan sampah ya. Kita untuk mencapai tujuan tersebut itu kan pasti ada tantangan sama hambatan ya Bu ya. Kira-kira Bu Dwi bisa tidak menceritakan Ibu Dwi selama ini menemukan hambatan dan tantangan apa gitu dalam melaksanakan tujuan tersebut? Iya sih Bu, seperti yang saya bilang tadi bahwa salah satu hambatan atau tantangan saya itu kurangnya pengetahuan dari anak-anak didik saya terkait apa ya, sampah, artinya dampak sampah itu seperti apa. Terus kemudian apa ya, pengetahuan tentang macam-macam sampah seperti anorganik dan organik tadi seperti itu mereka belum paham, dan juga cara pengolahan sampah yang baik itu seperti apa begitu mereka belum paham sih Bu. Jadi itu merupakan satu hambatan juga sih bagi saya, sehingga mungkin kesadaran mereka akhirnya kurang karena memang mereka tidak paham tentang itu. Gitu. Oh ya Bu, dalam melaksanakan tujuan Ibu itu sebenarnya Ibu ada dukungan tidak dari semua pihak sekolah, misal dari staf, apa dari guru gitu, atau
kesadarannya semua itu masih sangat kurang atau gimana? Kalau dukungan dari sekolah itu pasti mendukung, Bu. Cuman ya memang ada beberapa guru yang mungkin, ada yang tidak peduli sih, tetapi ya artinya kalau dari apa ya, dari keseluruhan sebenarnya namanya kesadaran akan sampah sudah menjadi apa ya, program gitu ya, Bu, ya di sekolah sebenarnya. Tetapi ya itu tadi, karena memang ada yang apa ya, kurang peduli, jadi ya dari rekan saya mungkin ya akhirnya hasil yang didapatkan juga kurang maksimal gitu. Ya, jadi masih ada yang ini ya Bu ya, kesadarannya Ya, kurang ya dari rekan sejawat ya Bu. satu dua Heeh. sih, nggak semua. Iya, dari hal tersebut ya Bu ya, ada nggak sih Bu langkah konkretnya buat kedepannya, misalnya Ibu apa gitu untuk melaksanakan tujuan tadi. Misalnya kan ada rekannya yang belum sadar diri, sebagian walaupun tidak semuanya. Ibu ada nggak langkah-langkah konkret selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi begini Bu Desi, jadi saya berpikir untuk menanamkan pola kesadaran murid-murid saya itu akan sampah itu, saya akan memberikan edukasi tentang sampah, memberikan apa ya, semacam apa, rencana saya kepingin ini mengadakan semacam kayak workshop gitu kaitannya dengan Oh, tentang pengetahuan mereka tentang sampah gitu ya. Kemudian saya juga kepingin nanti ada semacam kayak lomba atau kompetisi terkait kebersihan. Jadi nanti kelas yang paling bersih akan dikasih reward gitu, Bu Desi. oh gitu. Jadi ini ya Bu ya, Ibu tadi akan mengadakan reward ya, Hmm, kompetisi. Itu sebagian dari kampanye ya Bu ya, kampanye yang ya, mau Ibu lakukan gitu ya. ya Tapi kan betul. kalau misalnya mengadakan hal seperti itu kan pasti ada pihak yang terlibat ya Bu ya. Ya benar. Kira-kira siapa saja Bu yang akan terlibat itu? Jelas nanti saya akan mengajukan kepada pihak sekolah terkait dengan rencana saya tersebut, terutama kepada kepala sekolah. Terus saya juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya gitu ya. Kemudian dengan OSIS juga saya akan libatkan nanti biar apa, tidak hanya sebagai apa, tidak hanya guru saja, tetapi dari OSIS juga nanti bisa membantu terkait dengan rencana yang saya ingin wujudkan itu, Bu Desi. Oke, kira-kira yang akan memimpin inisiatif ini tuh siapa Bu? Apakah dari kepala sekolah atau yang lainnya? Mungkin dari guru atau apa Bu? Kalau untuk inisiatif ini, karena ini mungkin rencana, jadi saya sendiri mungkin Bu Desi nantinya akan memimpin terkait dengan program ini. Oh, jadi Bu Dwi ya yang akan memimpin inisiatifnya ya? Iya. Uh, Kira-kira kapan Bu akan Ibu lakukan ini, program ini? Jadi nanti terkait dengan waktu sama ini, karena di dalam rencana saya ini kan ada reward ya, Bu Desi. Iya benar. Kita ada semacam anggaran yang harus saya keluarkan begitu ya, Bu Desi. Jadi nanti mungkin saya bisa berbicara dengan kepala sekolah atau dia sekolah gitu ya terkait dengan jadwal dan anggaran yang apa ya akan saya lakukan begitu. Jadi yang jelas saya akan menyampaikannya dulu kepada kepala sekolah, Bu Desi. Oke, masih menunggu waktu ya Bu ya, karena melibatkan anggaran juga, melibatkan sumber daya juga Bu ya. Iya betul sekali, Bu Desi. Setelah Ibu merencanakan itu semuanya kan ya Bu ya, mungkin kira-kira ada rencana-rencana lain tidak Bu setelah kedepannya itu bagaimana lagi? Ya mungkin nanti setelah saya melakukan presentasi kepada pihak sekolah, kepada kepala sekolah terkait dengan rencana saya tersebut, kalau mungkin nanti di ACC terkait dengan anggaran dan waktu pelaksanaannya, ya saya langsung saja melakukan atau mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana saya tadi, Bu Desi. Begitu. Nah, jadi inisiatifnya tadi Ibu yang memprakarsai, memimpin ya Bu ya, dibantu sama rekan sejawat yang lain ya, di bawah naungan kepala sekolah mungkin ya Bu ya? Iya betul sekali, Bu Desi. Oke, baik Bu. Dari cerita Bu Dwi tadi ya, saya dapat
apa namanya, dapat cerita baru dan dari rencana Ibu tadi, semoga apa yang akan Ibu lakukan itu berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Desi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bu Desi karena Bu Desi sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya Iya, dan saya merasa sama-sama. lebih lega nih Bu Desi. Ternyata yang tadinya saya pikirkan apa ya solusinya gitu, tapi setelah bicara dengan Bu Desi ternyata saya oh iya menemukan solusi itu Bu Desi dan terima kasih ya Bu Desi ya sudah membantu saya Iya, untuk Bu, sama-sama. menuntut saya menemukan solusi saya sendiri. Iya, saya senang sekali Bu, sudah bisa membantu Ibu mendengarkan keluh kesahnya Bu Dwi. Eee, Sampai jumpa lagi ya Bu, siapa tahu kita dapat kesempatan lagi untuk melakukan pertemuan dan diskusi ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Siang Bu Desi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.